Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel YouTube Bang Tani Poseo. Ya. Hari ini saya akan mau melanjutkan tentang pupuk organik cair yang sekitar seminggu lalu ya. Seminggu lalu sudah kita buat, sudah saya kasih tutorialnya dan hasilnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Luncur ke TKP. Siap. Alhamdulillah, tadi saya sudah cek dan ternyata sudah berbau harum ya. Ini pupuk organik cairnya itu sudah hancur semua. Nanti tinggal kita saring dulu biar kotoran ampas-ampasnya itu tidak masuk. Nanti kita ampasnya bisa kita letakkan aja di pot ya. Nah, untuk ciri-ciri dari pupuk organik cair yang sudah jadi itu adalah yang pasti aromanya sudah bau tape, harum ya. Jadi dia tidak berbau, dan selama proses kemarin saya setiap hari juga buka tutup dan juga tidak berbau. Kuncinya adalah di apa sih kemarin bacanya ya? Oh ya, di ini di susu bubuk ya, susu bubuk. Jadi susu bubuk itu berfungsi untuk menghilangkan bau dan juga tidak ada belatung ya. Perhatikan ini juga tidak ada belatung sama sekali. Nanti kita lihat dari proses ininya apa kita saring ya. Kita saring ini karena kemarin itu bukan tulang, jadi betul-betul isi dari perut ikan itu seperti hati, ususnya. Jadi dalam 1 minggu itu sudah terurai semua. Jadi beda sih kalau umpamanya itu tulang, kemungkinan masih ada sisa-sisa tulangnya ya. Oke, ini sekitar 1 liter ya. Kemarin kita juga buat itu 1 liter air, 1 liter air kelapa ya yang kita masukkan kemarin. Dan bisa dilihat tidak ada belatung ya, tidak ada belatung sama sekali, dan aroma juga harum tape. Nah, terus nanti kita akan pindahkan. Oke, kita akan pindahkan ke botol. Jadi supaya pupuknya agar lebih tahan lama itu harus tertutup rapat ya. Jadi jangan terbuka aja, karena nanti prosesnya akan cepat sehingga khasiatnya juga akan cepat hilang. Jadi kalau kita tutup ini tahan berbulan-bulan. Jadi kalau kita cukup, jadi kalau umpamanya teman-teman buat banyak, itu sebaiknya di ini aja, dibagi dalam beberapa botol mineral dan ditutup rapat. Jadi ya umpamanya ya yang mau dipakai kan pemakaian juga sedikit ya. Jadi kalau hitungannya 1 liter air itu kan untuk 5 mili kita campur ke 1 liter air ya. Itu untuk nyiram tanaman. Kalau dalam pot besar, sekali siram saya kira itu cukup 1 liter ya. Kalau pot-pot ukuran diameter diameter sekitar 30 cm. Tapi kalau umpamanya dia itu di tanah dan pohonnya sudah besar, itu minimal itu 5 liter. Berarti 5 tutup. Ini kalau tutup ini tipis, jadi dia paling sekitar 5 mili. Yang bagus sih tutup aqua lama
ya, tapi itu nggak terlalu ini sih, bukan, nggak harus saklek harus 5 mili ataupun harus pas ya, tapi ini hanya pupuk organik, jadi tidak, kelebihan dosis sedikit juga tidak terlalu pengaruh ya, beda dengan pupuk kimia itu harus pas. Nah, hanya meskipun ini organik bukan berarti kita sembarangan ya, sembarang kasih mentang-mentang organik lalu yang biangnya ini kita siramkan langsung ke tanaman sekitar setengah liter, tanamannya juga akan hangus gitu ya, saya udah pernah coba itu. Nah, untuk pemakaiannya sendiri ya, pemakaian sendiri sebenarnya gampang banget, itu kita tinggal masukin air ke dalam ember, kira-kira ini 1 liter. Kalau kira-kira 1 liter kita kasih 1 tutup setengah ya, karena 1 tutup ini saya yakinnya kalau penuh 4 mili ya, jadi kita tambah dikit lagi biar pas 5 mili. Nah, ini kalau untuk tanaman dalam pot ya. Kalau untuk tanaman buah yang ada di tanah, itu saya sarankan sekali pemberian itu 10 mili per liter. Kenapa itu? Karena akar batangnya juga udah besar, akarnya juga udah memanjang, jadi supaya bagus aja. Nggak ada tutup, nggak ada ini, ada ternyata. Oke, ini tinggal kita siramkan ke tanaman ya. Terus untuk tanaman apa sih? Banyak pertanyaan teman-teman, apakah ini bisa digunakan untuk bunga ataupun pohon kecil lainnya. Jadi saya sarankan, karena ini kita menggunakan bahan hewani ya. Jadi untuk pupuk yang hewani itu lebih saya sarankan adalah untuk tanaman keras ya. Jadi bukan tanaman lunak ya. Jadi untuk tanaman keras, jadi lebih cocok dia untuk tanaman keras. Kalau untuk tanaman bunga ataupun tanaman sayur buah, itu gunakan bahan baku pupuk dari sayuran juga, atau dari buah busuk yang kita kumpulkan, atau sayuran-sayuran, sisa-sisa sayuran yang kita kumpulkan, nasi basi atau roti basi yang kita kumpulkan lalu kita aduk ya. Nanti di video selanjutnya saya akan buat tutorial untuk pupuk organik cair untuk tanaman sayur atau sayur buah atau tanaman bunga ya. Yang kali ini untuk tanaman berbuah atau tanaman besar ini seperti pohon mangga. Tapi harus diingat juga sih, ini pohon mangga ditanam bukan dari cangkok ini ya, ini ditanam dari biji. Jadi umurnya masih sekitar 2 tahun, kita paksa pun ini sampai dengan satu botol habis juga tidak akan berbuah, karena waktunya juga berbuah sekitar 4 tahun. Beda kalau umpamanya kita ambil itu dari cangkok yang pohon yang sudah berbuah, itu beda ya. Itu mungkin bisa akan berbuah sesuai dengan ikut waktu ya. Terus bukan berarti kalau kita punya pohon mangga di daerah kita itu musim mangganya sekali setahun, kemudian kita berikan ini, kita berharap kita akan berbuah di saat bukan musim mangga ya, itu salah kaprah. Kecuali kita menggunakan hormon ya. Jadi hormon itu ada 3, hormon auksin, sitokinin, dan gibrelin. Itu fungsinya juga berbeda-beda ya. Untuk pembuatan hormon nanti ke depan juga akan saya upload juga untuk teman-teman. Itu fungsinya untuk memacu baik itu akar, daun, ataupun bunga dan buah ya. Oke, yang satu persatu deh. Tetap pantau channel YouTube Bang Tani Poseo, jangan lupa subscribe, like, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasi. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya menonton hasil dari pupuk organik cair Bang Tani Poseo.
Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.